Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Maha suci Allah, maha besar Allah, maha perkasa Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, ihsan, serta memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri hingga saat ini. Tak lupa, salawat dan salam kita curahkan kepada baginda besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita tercatat sebagai pengikutnya yang akan berkumpul di surga Allah nanti. Teman-teman semuanya, banyak dari kita seringkali menganggap doa hanyalah seuntai kata-kata atau ucapan biasa. Bahkan lebih mengedepankan ikhtiar atau usaha ketimbang memohon atau berdoa kepada Allah. Ketika berdoa pun seringkali tergesa-gesa, merasa letih dan bosan dalam berdoa hingga meninggalkan doa itu sendiri. Kita berharap dapat dekat dengan Sang Pencipta, tapi lalai dalam berzikir dan berdoa. Bukankah doa merupakan senjatanya orang mukmin? Doa merupakan pengharapan manusia kepada Allah sebagai Sang Pencipta. Doa seorang muslim itu terkabul, tidak tertolak, asalkan memenuhi syarat dan adab. Maka tidak sepantasnya kita tergesa-gesa dalam berdoa. Ada sebuah kaidah yang disebutkan sebagian para ulama ketika mereka berbicara tentang doa. Al-ijabah ala qadarul istijabah. Pengabulan itu tergantung penyambutan. Apa maknanya? Maknanya adalah salah satu faktor yang menentukan doa kita terkabul adalah dengan bagaimana kita menyambut seruan Allah, baik itu berupa perintah ataupun larangan. Sesuai firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 186, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang artinya, wa idza sa'alaka ibadi anni, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Uji budak watadai idza da'an, aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Ketika kita meminta rezeki, Allah akan kabulkan. Ketika kita meminta keturunan, Allah akan kabulkan. Ketika kita meminta surga, Allah akan kabulkan. Tapi ayatnya tidak berhenti sampai di situ, masih ada kelanjutannya. Falyastajibu li, maka hendaklah mereka memenuhi seruanku, wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, la'allahum yarshudun, agar mereka mendapat petunjuk. Maka dari itu, mari kita sambut seruan Allah, baik itu berupa perintah ataupun larangannya. Ketika Allah memerintahkan kita sholat, kita sholat. Ketika Allah memerintahkan kita puasa, kita puasa. Ketika Allah memerintahkan kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW, kita ikuti sunnah Rasulullah SAW. Ketika Allah larang kita untuk memakan hal-hal yang haram, maka jangan sentuh hal-hal yang haram. Lalu Allah juga menekankan masalah iman. Kalau kita ingin doa kita dikabulkan, maka berimanlah dengan benar. Iman yang diajarkan Rasulullah SAW, akidah yang sahih, yang bersih dari noda-noda syirik, noda-noda kemunafikan, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman semuanya, dalam berdoa pun memiliki adab, seperti kita tidak boleh berkata, "Aku sudah berdoa, lalu tidak terkabul." Kemudian, kita pun harus menghadirkan hati kita ketika memanjatkan doa, menyanjung Allah lalu berdoa, bersolawat kepada Nabi saat berdoa, diperbolehkan bertawasul dalam berdoa, tawasul dengan menyeru Allah dan sifat Allah seperti Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Qayyum, tawasul dengan menyebut amalan solih yang terbaik, dan juga adab-adab berdoa yang lainnya, yaitu percaya kepada janji Allah bahwa doa itu terkabul, memilih waktu terbaik untuk berdoa,
benar-benar merasa membutuhkan Allah, menghadap kiblat, berdoa dalam keadaan suci, mengangkat tangan dalam berdoa. Sebelum berdoa, dahului dengan taubat dan istighfar, seperti doa Nabi Yunus alaihissalam yang mengakui kezalimannya terlebih dahulu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Artinya, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang yang berbuat aniaya. Dan terakhir, meminta dengan penuh pengharapan yang besar dan rasa takut. Teman-teman semuanya, doa seorang muslim itu dikabulkan dengan 3 cara. Yang pertama, langsung dikabulkan. Yang kedua, ditunda dan diselamatkan dari bala sesuai dengan kadarnya. Dan yang ketiga, disimpan untuk hari kiamat dan menjadi pahala untuknya. Disinilah pentingnya kita untuk selalu berprasangka baik kepada Allah. Sebab bisa jadi doa yang kita dipanjatkan dibalas sesuai dengan kadar kita. Apakah itu balasannya bersifat segera ataupun tidak? Bukankah Allah yang lebih memahami apa-apa yang terbaik bagi hambanya? Segala yang telah Allah karuniakan, itulah yang terbaik. Maka dari itu, mari kita sama-sama mulai melangitkan doa dan memumikan ikhtiar. Jangan berhenti berdoa, sebab kita tidak tahu doa mana yang diijabah. Bisa jadi sukses kita kini adalah lantunan doa kita bertahun-tahun yang lalu. Jangan berhenti meminta doa. Kita juga tidak tahu doa siapa yang dikabul, milik siapa yang melesat ke langit lebih cepat. Bisa jadi doa-doa anak mungil yang polos, atau doa bapak penjual sayur yang keliling setiap hari di perumahan. Doa dan usaha adalah saling berkaitan, seperti lingkaran, dan tidak berlaku hukum kausalitas. Jika kita berdoa dan berusaha, maka hidup kita akan dilancarkan. Tetapi jika kita hanya berusaha tanpa berdoa, maka kita telah sombong. Bisa jadi kita kufur nikmat. Berdoa merupakan bukti bahwa kita bersyukur karena segala sesuatu kebaikan di muka bumi ini datangnya dari Allah. Jika kita hanya berdoa tanpa berusaha, itu adalah kesia-siaan. Apalagi jika kita tidak berusaha dan berdoa, maka tidak akan ada perubahan apapun. Tapi ada yang namanya istidraj, keadaan ketika Allah memudahkan segala sesuatu padahal selalu bermaksiat. Nauzubillahi min dzalik. Teman-teman semuanya, ikhtiar pun harus dilakukan dengan niat karena Allah. Innamal a'malu binniyat, semua perbuatan tergantung niatnya. Untuk mendapatkan ridho Allah dalam ikhtiar, itu ada 3 hal yang mesti kita tempuh. Pertama, niat karena Allah. Kalau niatnya bukan karena Allah, maka sudah cacat di awal ikhtiar. Kedua, ikhtiar yang dilakukan harus diridhoi oleh Allah dan diperbolehkan syariat Islam. Jadi, meski niatnya karena Allah, misal kita ingin membangun dakwah dan sekolah Islam, tapi caranya dengan mencuri atau korupsi, maka niat itu tidak tepat dengan pelaksanaannya. Sebab dalam upayanya terdapat perbuatan zalim dan perkara haram sehingga tidak mendapat ridho Allah. Maka yang ketiga adalah cara pelaksanaan atau pekerjaan ikhtiar itu sendiri, yang dimana kaidahnya mestilah harus sesuai dengan tuntutan-tuntutan Rasulullah. Teman-teman semuanya, saya garis bawahi bahwa ikhtiar tanpa doa adalah sombong dan doa tanpa ikhtiar adalah sia-sia. Maka dari itu, mari kita sama-sama mulai melangitkan doa dan memumikan ikhtiar untuk mendekat pada Sang Ilahi Robbi. Karena salah satu hak Allah sebagai Kholik, Maha Pencipta atas manusia sebagai makhluknya, adalah hak untuk didekati. Oleh karena itu, Allah memberikan fasilitas kepada manusia untuk melakukan pendekatan dengannya melalui doa. Definisi doa menurut Abdul Hamid Hakim dalam kitabnya adalah mabadi awaliyah, yaitu tolabul fi'li minal adna ilal a'la. Artinya, permintaan untuk melakukan sesuatu dari seorang bawahan kepada atasan,
Apa maksud permintaan dari bawahan? Hamba ada karena sebagai bentuk perendahan diri yang diciptakan kepada yang atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu bersemayam di arsy-Nya, dan kita tidak tahu arsy-Nya Allah ada di mana, setinggi apa, tapi dijelaskan dalam ilmu kalam bahwa arsy-Nya Allah itu berada di langit ketujuh. Dengan kata lain, permintaan dari manusia kepada Allah itu disebut dengan doa, sedangkan permintaan Allah kepada manusia untuk melakukan suatu disebut perintah. Untuk aku, kamu, dan kita semua yang sedang berada dalam problema, mari mulai benahi diri, kuatkan hati, mendekat pada Sang Ilahi Robbi dengan berprasangka baik, tetaplah yakin, kencangkan doa, rawat dengan ikhtiar, dan sirami dengan tawakal. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.